warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi bangun ruang sisi datar. Pada part yang pertama ini kita akan membahas kubus. Bersama saya, Ria Novaliana. Bangun ruang sisi datar. Kompetisi dasar membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Konsep bangun ruang sisi datar pada part yang pertama ini kita akan membahas kubus, di mana kita akan membahas unsur-unsur kubus, kemudian jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari yaitu kubus, kardus, kemudian dadu, kado, dan Ka'bah. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh bangun ruang sisi datar yang berbentuk kubus ya. Unsur-unsur kubus. Berikut ada gambar kubus. Nah, unsur yang pertama adalah titik sudut. Ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Yang manakah dia? Ya, ini E. Ini adalah titik sudut. Nah, ya, jadi A, B, C, D. Ini pertemuan dari 3 rusuk ini namanya titik sudut. Sekarang rusuk. Rusuk ada 12, yaitu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, E ke F, F ke G, G ke H, H ke E, kemudian dari A ke E, B ke F, C ke G, dan D ke H. Nah, ini contohnya ya, yang warna-warna merah ini. Nah, ini adalah rusuk. Berikutnya, kita akan membahas bidang atau sisi. Nah, bidang atau sisi dia ada 6. Yang mana saja? Ya, kita ada sisi alas. A, B, C, D. A, B, C, D ya. Kemudian ada sisi tutupnya. E, F, G, H. Kemudian sisi depan. A, B, F, E. Dan belakang D, C, G, H. Kemudian samping kanan B, C, G, F. Dan samping kiri A, D, H, G. Di mana sisi-sisinya ini berukuran sama atau kongruen. Nah, ini ya sisinya ya. Kemudian diagonal sisi atau bidang. Ada 12, yaitu dari A ke C, B ke D, E ke G, F ke H. Ya. Kemudian dari A ke F, B ke E, D ke G, C ke H. Kemudian B ke G, C ke F, A ke H, D ke E. Ya, jadi ada 12. Nih, salah satu contohnya ya. Dari A ke H itu, dari C ke H itu, dan dari E ke B ini adalah salah satu contoh yang merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, cara mencari panjangnya diketahui jika panjang rusuk adalah S, dari A ke BS, kemudian dari A ke ES, maka kalau kita ingin mencari dari B ke E, menggunakan teorema Pythagoras, karena segitiga siku ya. Jadi AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Jadi S kuadrat tambah S kuadrat jadi 2AS kuadrat. S kuadrat diakarkan jadi keluar ya, jadi S akar 2. Akar 2-nya tetap. Nah, jadi dari B ke E adalah S akar 2. Next. Nah, dari 3 itu dapat kita definisikan, rusuk adalah perpotongan dua buah daerah persegi pada kubus. Biasa dilambangkan dengan R atau S. Kemudian titik sudut adalah titik potong antara 3 buah rusuk. Jadi pertemuan dari 3 buah rusuk ya. Kemudian sisi atau bidang adalah setiap daerah persegi yang membatasi bagian luar dan bagian dalam pada kubus. Nah, kemudian unsur berikutnya.
Ini ada kubus, kemudian kita ingin mencari diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini ada 4. Yang mana sih dia? Ya, dari A ke G, dari H ke B, dari C ke E, dan dari D ke F. Di mana diagonal ruang pada kubus ini berukuran sama ya. Ini dia dari A ke G, kemudian dari H ke B, kemudian dari E ke C. Nah, ini adalah salah satu dari C ke E itu adalah salah satu diagonal ruang. Nah, bagaimana mencarinya? Kalau diketahui rusuknya adalah S, maka diagonal tadi dari B ke D adalah S akar 2. Jadi kalau kamu mencari H ke B, ya, kalau kan tingginya S, kemudian diagonal dari B ke D tadi diagonal sisinya S akar 2. Berarti mencari H ke B yaitu akar B ke D kuadrat ditambah D ke H kuadrat. Maka S akar 2 kuadrat ditambah S kuadrat. 2S kuadrat tambah S kuadrat berarti 3S kuadrat. S kuadratnya bisa dikeluarkan, ya, diakarkan. Jadi keluar jadi S, akar 3-nya tetap. Nah, didapatlah bahwa diagonal ruang suatu kubus adalah S akar 3. Nah, semuanya berukuran sama ya. Berikutnya, unsur yang berikutnya pada kubus yaitu bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini ada 6. Apa saja? Yaitu dari A, C, G, E ya. A, C, G, E. Nah, kemudian B, D, H, F. B, D, H, F. Kemudian A, B, G, H. A, B, G, H. Oke. Kemudian C, D, E, F. C, D, E, F. Ya. Kemudian A, D, G, F. A, D, G, F. Satu lagi B, C, H, E. B, C, H, E. Yang mana bidang diagonal ini memiliki ukuran yang sama. Iya. Nah, ini salah satu contohnya ya. A, C, G, E. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah bidang diagonal. Nah, diketahui bahwa panjang rusuknya S, kemudian dari A ke C, tadi diagonal sisinya adalah S akar 2. Berarti kalau kita mencari luas bidang diagonal, yaitu AC dikali AE, ya. Dapatlah S akar 2 dikali S, jadi S kuadrat akar 2. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas jaring-jaring kubus. Nah, ada banyak sekali jaring-jaring kubus ya. Nah, jaring-jaring kubus adalah rangkaian 6 buah persegi yang jika dilipat-lipat menurut garis persekutuan dua persegi dapat membentuk kubus. Tapi tidak boleh ada bidang yang rangkap ya atau bertumpuk. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini adalah jaring-jaring kubus. Sekarang kita beri penamaan. Nah, kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau si 2 ini menjadi alas ya, maka yang menjadi tutupnya adalah 4. Nah, bisa kalian bayangin ya. Ini ke samping berarti ini ke atas. Next, berikutnya. Kalau kita melihat jaring-jaring berikutnya yang ini, kita kasih nama, penamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau 3 ini menjadi alas, maka yang menjadi tutupnya adalah 6. Oke, berikutnya satu lagi. Nah, ini ya, kita kasih penamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 1 kita jadikan alas, maka si 4 itulah yang menjadi tutup. Oke, nah berikut contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat seperti ini. Ini hanya sebagian ya. Sesungguhnya masih banyak lagi contoh jaring-jaring kubus dan kalian bisa mengkaji lebih dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Ini salah satunya. Berikut ini adalah simulasi dari jaring-jaring kubus. Jika ya warna biru itu jadi alas, maka yang hijau jadi tutup untuk model yang pertama. Oke, ini untuk model yang kedua. Oke, seperti ini. Biru yang jadi alas, maka
yang hijau ini akan menjadi tutupnya. Ya, ini simulasinya. Oke. Ini untuk model yang ketiga, seperti ini. Sama ya, yang hijau menjadi alas, maka kiri kanan naik. Oke, yang hijau nutup. Oke, selanjutnya model yang keempat. Iya, ini simulasinya. Ya, yang hijau menjadi tutupnya. Nah, ini untuk contoh yang berikutnya, model berikutnya sama ya, yang hijau menjadi tutup, yang biru menjadi alasnya. Oke, next. Nah, ini model yang lainnya. Bentuknya, iya, seperti ini dilipat. Iya. Berikutnya, yang terakhir. Oke, masih banyak lagi ya jaring-jaring kubus yang lainnya. Panjang kerangka kubus. Nah, ini ada kubus. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita ingin mencari panjang kerangka kubus. Apa sih panjang kerangka kubus? Itu adalah jumlah seluruh rusuk yang membentuk sebuah kubus ya. Diketahui bahwa dari gambar ini panjang sisinya adalah S. Dari A ke BS, A ke ES, dan dari B ke C, S. Nah, panjang kerangka kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah jumlah panjang seluruh rusuk kubus. Nah, panjang kerangka kubus tinggal kalian tambahin aja seluruh rusuk kubus yang ada 12 itu ya. Kita tambahin dari A, B, ditambah B, C, sampai ditambah DH. Nah, karena panjang rusuk itu sama semuanya, yaitu S ya, panjang rusuknya semuanya S atau R ya, maka panjang kerangka kubus dapat disingkat menjadi 12 dikali S. Berikutnya kita akan membahas luas permukaan kubus. Nah, berikut ada gambar kubus yang memiliki panjang rusuk S. Nah, luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah jumlah seluruh permukaan atau bidang pada bangun ruang kubus. Ya. Nah, luas permukaannya karena permukaannya sisinya itu ada 6, berarti jumlahkan saja luas dari ke-6 sisi-sisinya, yaitu A, B, C, D, ditambah E, F, G, H, ditambah A, B, F, E, ditambah D, C, G, H, ditambah B, C, G, F, dan ditambah A, D, H, E. Nah, di mana ke-6 sisinya ini berukuran sama, yaitu berbentuk persegi, yaitu S dikali S, jadilah S kuadrat. Nah, maka dapat ditulis luas permukaan kubus itu adalah ada 6 ya, ada 6 kubus, jadi 6 dikali S pangkat 2. Nah, berikutnya kita akan membahas volume kubus. Nah, ini ada kubus yang mempunyai panjang rusuk S. Oke, untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang, maka digunakanlah volume. Nah, volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana panjang, lebar, dan tinggi dari kubus adalah sama, yaitu S. Maka volume kubus adalah S dikali S dikali S, atau S pangkat 3. Nah, contoh soal kubus berikutnya. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Yang ditanya adalah panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, luas bidang diagonal, panjang kerangka kubus, luas permukaan kubus, dan volume. Akan kita bahas satu persatu ya. Nah, berikut ada gambar kubus yang memiliki panjang sisi 6 cm ya. Nah, diketahui S-nya 6 cm, maka pertama kita mencari panjang diagonal sisi. Nah, diagonal sisi dari A ke C. Nah, AC adalah akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, atau akar dari 36 ditambah 36 adalah akar 72. 72 itu kita sederhanakan menjadi akar 2 dikali 36. Akar 36 kan 6, akar 2 dibiarkan saja, jadi hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Itu untuk panjang diagonal sisi. Berikutnya kita akan mencari panjang diagonal ruang, yaitu dari A ke G. Nah,
Dari A ke G adalah A ke C kuadrat ditambah C ke G kuadrat. Jadi, akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Akar 36 ditambah 72. Didapatlah akar 108. 108 kita sederhanakan menjadi akar 3 dikali 36. 36 kita keluarkan, akar 36 6, akar 3-nya biarkan. Didapatlah panjang diagonal ruang yaitu 6 akar 3 cm. Berikutnya kita akan mencari dari A, C, G, E, yaitu luas bidang diagonal. Ya. Nah, luas bidang diagonal A, C, G, E berbentuk persegi panjang, yaitu dari A ke C dikali C ke G. Ya, jadi 6 dikali 6 akar 2. Didapatlah 36 akar 2 cm pangkat 2. Next, berikutnya kita akan mencari panjang kerangka kubus. Nah, panjang kerangka kubus adalah 12 dikali S, sama dengan 12 dikali 6, didapatlah 72 cm. Nah, berikutnya kita akan mencari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus didapat tadi kita rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2, sama dengan 6 dikali 6 pangkat 2, 36 ya. 36 kali 6 didapatlah 216 cm pangkat 2. Berikutnya kita ingin mencari volume kubus. Nah, volumenya adalah S pangkat 3, sehingga 6 dikali 6 dikali 6 adalah 216 cm pangkat 3. Oke, pasti bisa ya. Nah, kita akan melihat contoh soal kubus berikutnya. Andi akan membuat kado ya. Jadi dia akan membungkus kado dengan kertas karton. Jika kertas tersebut berbentuk kubus, memerlukan kertas karton berukuran 294 cm pangkat 2. Maka panjang kerangka kado adalah, nah dari soal ini apa sih yang diketahui? Nah, jadi dari soal ini yang diketahui adalah luas permukaan, yaitu 294 cm pangkat 2. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah panjang kerangka kado. Karena diketahui luas permukaan, maka kamu harus menggunakan rumus luas permukaan, yaitu 6 kali S pangkat 2. Nah, S pangkat 2 sama dengan ini kali pindah jadi bagi ya, jadi 294 dibagi 6. Dapatlah S kuadratnya 49. Berarti S sama dengan akar 49 adalah 7 cm. Nah, kita udah dapat nih sisi atau rusuknya adalah 7 cm. Baru kita mencari panjang kerangka kado, yaitu 12 dikali S. Ya, jadi 12 kali 7 dapatlah 84 cm. Jadi panjang kerangka kado adalah 84 cm. Nah, untuk next soal berikutnya. Nah, ada bak mandi punyanya Arman itu berbentuk kubus. Nah, bak tersebut berisi air sampai penuh. Nah, air dimasukkan 216 liter. Yang ditanya adalah tentukan panjang sisi bak mandi Arman tersebut. Nah, dari kasus ini dapat diketahui bahwa volumenya adalah 216 liter. Ya, jadi kalau diisi air berarti volume. Nah, karena diketahui volume, maka kamu harus menggunakan rumus volume. Rumus volume adalah S pangkat 3 ya. Jadi S pangkat 3 sama dengan 216, berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari 216, yaitu 6 desimeter. Nah, diketahui bahwa liter itu sama juga dengan desimeter pangkat 3. Berarti 216 liter itu sama juga dengan 216 desimeter pangkat 3. Jadi, panjang sisi dari bak mandi Arman itu adalah 6 desimeter. Nah, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang bangun ruang sisi datar, kita akan melakukan evaluasi seperti berikut.
mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.